Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safiro Putra Satria, NIM 20104112550. Apakah agama sebagai sumber konflik? Agama intinya agar tidak rusak, maka agama ini ada baiknya itu diturunkan ataupun dibuat. Sebenarnya agama itu diturunkan. Apa maksudnya diturunkan? Dari Allah. Ada dari wahyu dan ada utusannya seperti Rasul. Agama itu strukturnya itu harus diikuti peraturannya, maka agama itu tidak akan rusak. Jadi agama seperangkat aturan yang diperuntukkan untuk kedamaian, kemaslahatan, dan agar tidak terjadi kerusakan. Mengapa seseorang itu harus beragama? Secara teoritis, yang pertama, orang beragama itu karena takut. Karena manusia itu nanti merenung. Contohnya, kita duduk di tepi pantai, kemudian ada ombak besar, maka kita akan merasa takut. Dan kemudian setelah merenung melihat ombak dan orang berpikir, siapa yang melakukan hal seperti itu, maka dia akan mendekat oleh karena itu supaya yang tidak diinginkan tidak terjadi, atau tidak melakukan tindakan yang ditakutkan oleh yang maha kuasa dengan persembahan. Maka bentuk persembahannya apa? Misal kaum primitif, mereka melakukan sesajen untuk diberikan kepada zat yang menguasai alam. Dan sesudah mereka melakukan hal tersebut, mereka menginginkan untuk hidup nyaman dan sengsara. Dan apakah hal tersebut tidak menyogok Tuhan? Ini sebenarnya boleh, tapi dengan cara Allah yang mensyariatkan, Tuhan yang memaui. Jadi ia beragama karena takut. Baguskah itu? Ia bisa bagus, bisa tidak, asalkan jalannya benar. Yang kedua, orang beragama karena kagum. Maka yang lahir sifatnya memuji, maka sering kita menyebutnya alhamdulillah. Memuji siapa? Memuji yang punya peran dalam diri kita atau dan kehidupan kita. Dengan kita mensyukuri dan memuji, itulah proses dalam beragama. Jadi yang satu lahir takut, yang satunya lahir memuji. Apakah ada? Ada. Kelompok Islam yang kemudian paham tasawuf. Ia beragama bukan karena takut, melainkan mereka karena kagum. Sedangkan setelah kagum, kemudian mereka mencintai. Begitu indahnya ciptaan alam ini. Maka yang mengendalikannya lebih kuasa dan lebih indah. Maka mencintai, jadi dia beragama itu karena mereka membangun dengan cinta, maka dia tidak merasa berat sama sekali karena dia kagum dan mencintai. Nah, kalau beragama jika sudah mencintai, tidak ada yang berat. Yang ketiga, orang beragama itu karena apa? Sebagai proses layaknya dan sepatutnya, karena apa yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Allah atau Tuhan. Oleh karena itu, maka kita harus menghargainya. Allah ngasih semua ini dengan cinta, karena jika tidak dengan cinta, kita nggak akan mungkin diciptakan sebagus ini. Oleh karena itu, orang beragama layak gak perintah-perintahnya dijalankan. Itu kan namanya agama. Prosedur agama itu dilakukan, memang itu sudah selayaknya dan sepatutnya. Maka kalau di manusia yang tidak sholat, suka mabuk, suka berzina dan lain-lain, maka pantas gak? Kemudian apakah agama itu menganjurkan konflik? Tidak. Tidak ada salah satu pun agama yang mengajarkan nilai-nilai negatif. Tidak ada salah satu pun agama yang menjalankan konflik. Dan sebenarnya watak manusia lah yang sering menjadikan agama sumber konflik. Dan sesungguhnya manusia suka membicarakan hal-hal yang negatif dibandingkan yang positif. Jadi bukanlah agama yang menyebabkan konflik, namun watak manusia lah yang pada dasarnya sering berkonflik. Maka kenapa malaikat protes pas mau diciptakannya manusia? Kemudian ada hadisnya, aku akan menjadikan seorang di bumi untuk
jadi waliku, dan malaikat pun setuju karena mereka tidak memiliki nafsu. Maka jadi manusia banyak sisi positifnya, maka mereka tidak akan menyebabkan konflik. Begitu juga sebaliknya. Maka pesannya, jangan salahkan agama, karena agama tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang negatif, maka salahkan orangnya yang sudah menyebabkan konflik. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.